Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerapatan fluks listrik dan hukum Gauss. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang intensitas medan listrik dan hukum Coulomb. Kurang lebih ini adalah lanjutannya dari materi minggu kemarin. Kerapatan fluks listrik itu diawali dari percobaan Faraday. Nah, tampilan di depan itu adalah foto dari Michael Faraday. Nah, si Pak Faraday ini membuat suatu percobaan di mana di sini ada bola yang diselubungi oleh bola logam yang diselubungi oleh bahan dielektrikum, lalu diselubungi lagi dengan bola logam. Nah, ketika dalam kondisi masing-masing ini terlepas, bola logamnya terlepas itu, bola dalam diberi muatan positif yang besarnya diketahui. Jadi bola yang ini diberi muatan positif. Lalu kedua selungkup logam setengah bola ini, yang bola yang di luar, itu disetangkupkan menyungkupi bola dalam dengan ruang antara keduanya ini diisi oleh bahan dielektrikum. Jadi ini ada bahan dielektrikum. Nah, kedua selungkup setengah bola dibersihkan dari muatan dengan mentanahkannya sesaat. Lalu selungkup bola luar dipisahkan dengan hati-hati dan muatan negatif yang terinduksikan di setiap selungkup setengah bola diukur. Nah, ternyata dari percobaan itu didapatkan bahwa total muatan negatif pada bola luar ternyata persis sama besarnya dengan muatan positif yang diberikan pada bola dalam, terlepas dari apapun bahan dielektrikum penyekat bola dalam dan bola luar. Artinya apa? Sebelumnya kan di bola logam yang di dalam ini diberi muatan positif, lalu dipisahkan oleh bahan dielektrikum, diselubungi dengan ini bola logam juga. Nah, ternyata setelah dihitung, setelah dilakukan percobaan selesai, ternyata diukur bola luarnya dan diperoleh muatan negatif yang sama dengan besarnya muatan positif yang sebelumnya diberikan di bola dalam. Artinya apa? Ada perpindahan muatan, ya kan, dari bola logam di dalam ke bola yang di luar, apapun bahan dielektrikumnya. Jadi kalau digambarkan secara grafis seperti ini ya, percobaan Faraday itu, ini bola logam yang dalam, lalu ini yang luar. Di sini diberi positif Q, lalu ini kan positif Q, lalu di sini timbullah muatan negatif yang besarnya sama dengan muatan positif di bola dalam. Di bagian sini di antara keduanya ada bahan dielektrikum. Lalu karena ini bentuknya bola ya, jadi tahu jari-jarinya berapa. A ini adalah jari-jari bola dalam dan B ini adalah jari-jari bola luar. Dari percobaan itu Faraday menyimpulkan bahwa ada semacam aliran perpindahan ya, atau displacement dari bola dalam ke bola luar yang tidak tergantung media penyekat, dan aliran atau fluks tersebut disebut fluks perpindahan atau cukup disebut fluks listrik, dilambangkan dengan C dan dengan satuan Coulomb. Jadi
Di sini yang perlu ditekankan adalah adanya perpindahan, yaitu displacement, sehingga nanti untuk kerapatan flux listrik itu disimbolkan dengan D dari kata displacement ini. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas intensitas medan listrik, yaitu simbolnya E, ya. Kalau kerapatan flux listrik adalah D. Jadi jangan terbalik. Lalu ini gambar visualisasi untuk perpindahan muatan yang terjadi, ya. Ada perpindahan muatan, entah apapun yang ada di tengah, bahan apapun itu akan ada perpindahan muatan. Sehingga berdasarkan percobaan Faraday didefinisikan bahwa flux listrik, yaitu besi, ya, ini dibaca besi, adalah sama dengan total muatan Q pada bola dalam. Flux itu kan aliran, ya. Sehingga aliran yang terjadi di sini, di bola ini, itu sama dengan total muatan pada bola dalam. Ini adalah aliran-aliran muatan. Sehingga kalau dituliskan dalam bentuk rumus, besi, yaitu flux listrik, itu sama dengan Q, jumlah muatan, total muatan pada bola dalam. Di permukaan bola dalam, flux listrik besi Coulomb yang ditimbulkan muatan Q, Coulomb terdistribusikan merata di permukaan bola yang luasnya 4 pi A kuadrat meter persegi. Kerapatan flux listrik adalah besi per 4 pi A kuadrat atau Q per 4 pi A kuadrat Coulomb per meter persegi, dan ini adalah sebuah besaran baru. Ya. Ini tersebar merata karena bentuknya bola. Kalau bentuk lain nanti kita akan belajar di hukum Gauss, ya. Oke. Kerapatan flux listrik dengan satuan meter persegi, dengan satuan Coulomb per meter persegi dilambangkan dengan huruf D, merupakan medan vektor dari kelas kerapatan flux. Berbeda dari intensitas medan listrik yang termasuk kelas medan gaya. Kita sudah belajar tentang medan vektor, ya. Nah, kalau masih ingat, berarti di dalam medan vektor itu sebenarnya adalah vektor yang di dalamnya ada fungsi, yang masing-masing komponen vektornya itu memiliki fungsi sendiri. Nah, arah D di suatu titik adalah arah garis flux di titik tersebut, dan magnitudonya adalah jumlah garis flux yang menembus permukaan normal atau tegak lurus terhadap garis flux dibagi luas permukaan tersebut. Ini kalau secara teks rumusnya tertulisnya seperti itu. Tapi kalau secara rumus kerapatan flux listrik yang arahnya radial, tadi kan arahnya radial, ya, bola, itu adalah seperti ini. Jadi D sama dengan Q per 4 pi A kuadrat AR. AR ini adalah vektor satuan arah radial, di mana rumus ini itu untuk kerapatan flux listrik untuk bola dalam, karena R-nya sama dengan A, ini R, ya. Nah, kalau untuk bola luar, R-nya tadi kan B, jari-jarinya bola luar kan B, berarti D sama dengan Q per 4 pi B kuadrat AR. AR adalah vektor satuan arah radial, sama seperti bola dalam. Nah, ini kan berarti rapat flux listrik di bola dalam dan bola luar. Lalu kalau di antara keduanya, di antara jarak A sampai B, berarti di bahan dielektrikum tadi, itu bisa dihitung
kerapatan flux listriknya dengan rumus D sama dengan Q per 4 pi R kuadrat AR. R kuadrat ini bisa dimasukkan nilai apapun asalkan memenuhi ini ya. Jadi R-nya itu terletak di antara A sama B. Lalu apa yang terjadi kalau bola dalam diciutkan semakin kecil sampai batas menjadi muatan titik? Bisa kan itu? Jadi R-nya mendekati 0. Itu artinya dia dibuat sekecil mungkin sampai menjadi muatan titik. Sedangkan besar muatan Q tetap dipertahankan. Kerapatan flux listrik pada jarak radial R dari muatan titik tersebut tetap memenuhi persamaan ini. Ya. Tadi kan bola dalamnya itu diberi muatan sebesar Q. Bola dalam memiliki jari-jari sebesar A. Di sini kita coba kecilkan sampai mendekati titik. Tapi tetap ya, ternyata tetap memenuhi persamaan ini. Nah, ini kalau kerapatan flux listriknya seperti ini ya rumusnya. D sama dengan Q per 4 pi R kuadrat AR. AR adalah vektor satuan arah radial. Lalu, kalau muatan, berarti kan tadi bola dalamnya itu adalah sekarang dibuat sekecil mungkin agar menjadi muatan titik ya. Nah, maka kita bisa menghitung E atau intensitas medan listriknya. Sama seperti pertemuan sebelumnya, saya jelaskan ya. Rumus E itu adalah Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat AR. Ini arah radial. Bisa dilihat kedua persamaan ini hampir identik. Yang membedakan hanya di epsilon 0-nya ini. Epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa ya. Nanti itu ada nilainya. Nah, sehingga kedua persamaan ini sebenarnya saling berhubungan. Dapat ditarik hubungan yaitu D sama dengan epsilon 0E. Jadi ini hubungannya. Artinya apa? Kalau kalian sudah memperoleh nilai D, sudah menghitung nilai D, maka bisa mencari nilai E, yaitu E sama dengan D per epsilon 0. Tinggal dibolak-balik aja. Lalu untuk intensitas medan listrik E oleh distribusi muatan volume dalam ruang hampa berlaku persamaan ini. Di pembahasan sebelumnya sempat dibahas mengenai intensitas medan listrik oleh distribusi muatan volume. Karena tadi kita membahasnya bola, ya, maka bola adalah sebuah volume, ya kan? Maka kita harus mendekati dengan distribusi muatan volume. Kalau yang diketahui adalah rho V, yaitu kerapatan muatan volume, ya. Maka untuk kerapatan flux listrik di dalam ruang hampa juga berlaku rumus ini. Ini hanya untuk bola ya, hanya untuk bentuk bola seperti ini. Jadi di sini kita dapat dua rumus. Yang pertama kalau diketahui adalah jumlah muatan di titik tersebut, yaitu Q. Kita bisa pakai rumus ini langsung. Tapi kalau yang diketahui adalah rapat muatan volume dari bola tersebut, yaitu rho V, maka yang dipakai adalah rumus yang ini. Sedangkan hubungan keduanya adalah D sama dengan epsilon 0E. Silakan nanti kalau yang di dalam soal ditanyakan mencari intensitas medan listrik atau mencari rapat flux listrik, bisa dicari salah satu, lalu kemudian kalau simpelnya berarti tinggal dipakai rumus ini untuk mencari E atau D, mencari jawaban untuk flux listrik atau intensitas medan listriknya. Lalu ada contoh soal, tentukan D tadi apa? Kerapatan flux listrik ya. Di sekitar muatan garis seragam dengan rho L sama dengan 8 nanocoulomb per meter,
dan berimpit dengan sumbu Z di dalam ruang hampa. Rho L ini apa? Di pembahasan minggu kemarin sudah saya jelaskan ya, Rho L adalah rapat muatan garis, ya. Kalau Rho V adalah rapat muatan volume. Di sini yang ditanyakan adalah Rho L. Nah, solusinya kalau di sini ya, di tayangan ini, solusinya dengan mencari medan E untuk distribusi muatan. Dia mencari E dulu. Apakah boleh langsung mencari D? Boleh. Pakai rumus yang sebelumnya. Yang membedakan kan cuma epsilon 0 ya. Nah, ini dia mencari E dulu, yaitu Rho L per 2pi epsilon 0. Rho A rho. Rho L ini adalah rapat muatan garis. Lalu rho ini adalah jarak dari rho ini adalah jarak dari pusat ke garis itu tadi. Jadi tinggal memasukkan nilainya ya. Maka diperoleh E-nya adalah 143,8 per rho A rho volt per meter. Nah, pada jarak rho sama dengan 3M dari muatan garis, ya, rho itu adalah jarak yang ingin dicari dan jarak di mana titik medan listriknya itu akan dicari, ya. Jadi bukan jarak dari 0 ke garisnya. Maka diperoleh seperti ini. Oke, sepertinya contoh soalnya ini kurang rho-nya ya. Harusnya rho-nya diketahui 3 meter. Lalu dari sini udah diperoleh E, maka rapat flux listriknya dapat dicari dengan rumus ini tadi. Ya. D sama dengan epsilon 0 E. Anda bisa langsung menggunakan rumus ini, hasil E ini tadi kalikan epsilon 0, atau pakai rumus D sendiri. Rumusnya identik kan? Hanya beda di epsilon 0-nya saja, jangan sampai kebalik. Nah, maka diperoleh hasilnya adalah seperti ini. Lalu kalau ditanya flux listrik total yang memancar dari muatan garis sepanjang 5 meter sama dengan muatan total pada segmen garis tersebut, seperti itu kan. Jadi kalau ini kan muatan garis ya. Misal ada garis, ini garisnya, ini garis bermuatan. Di sini kan ada Q, ada muatan. Nah, kalau misal ini tuh panjangnya 5 meter, ya, maka kalau ditanya flux listrik total yang memancar dari muatan garis yang seragam ini sepanjang 5 meter, sepanjang ini, ya berarti tinggal menghitung muatannya saja kan, muatan totalnya saja. Karena apa? Karena Q itu sama dengan C. Oke. Nah, sehingga besi itu adalah 5 meter dikali 8 nanocoulomb per meter. Ini apa? Ini adalah rho L, yaitu rapat muatan garis. Ya. Seperti ini kan, kalau diketahui rapat muatan suatu garis, maka kalau ingin tahu total muatannya adalah
Ya udah, panjangnya garis itu dikalikan rapat muatannya, diperoleh 40 nanocoulomb. Ini adalah fluxnya, flux listrik total, atau dan sama dengan muatan, total muatan di garis panjang 5 meter itu tadi. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai kerapatan flux listrik. Nah, kita selanjutnya akan belajar mengenai hukum Gauss. Sebenarnya hukum Gauss itu pada intinya hasilnya akan sama dengan hukum Faraday ya, percobaan Faraday. Jadi diungkapkan dalam bahasa sederhana, percobaan Faraday menyimpulkan bahwa plus Q coulomb muatan pada sembarang konduktor dalam akan membangkitkan muatan induksi min Q coulomb pada permukaan konduktor luar yang menyelungkupinya. Kesimpulan umum ini menghasilkan pernyataan berikut yang dikenal sebagai hukum Gauss. Flux listrik yang menembus keluar sembarang permukaan tertutup sama dengan muatan total yang terkurung di dalam atau dilingkupi oleh permukaan tersebut. Tadi kita udah melihat Pak Faraday gimana. Sekarang ini adalah penemu dari hukum Gauss, yaitu Johann Carl Friedrich Gauss. Nah, persisnya Gauss menyatakan hukumnya dalam persamaan matematika lebih seperti ini ya. Ini ada suatu volume tertentu yang dimana di dalamnya itu ada muatan, maka flux listrik yang menembus keluar sembarang permukaan tertutup, ini permukaan tertutup ya, sama dengan muatan total yang terkurung di dalamnya. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk secara matematis, maka flux yang menembus ini ya, di sini ada suatu luasan, delta S, disebut delta S karena ini luasannya sangat kecil. Maka flux yang menembus delta S, yaitu delta psi, karena fluxnya yang menembus juga sangat kecil, itu sama dengan ds normal. Jadi sama dengan ini. Ya. Sama dengan ds normal, delta S, yaitu sama dengan ds cos theta. Ini theta adalah sudut antara ds dengan ds normal. ds cos theta delta S. Atau jika dituliskan dalam bentuk persamaan matematis, perkalian titik, yaitu ds dot as. ds dot delta S. Ingat ya, ini cos theta delta S itu adalah perkalian titik ds cos theta delta S. Nah, flux total yang menembus permukaan tertutup diperoleh dengan menambahkan semua kontribusi diferensial yang menembus setiap elemen permukaan delta S. Jadi kalau dituliskan lagi ya, psi yaitu flux itu sama dengan integral d flux sama dengan integral tertutup ds dot ds. Bisa dilihat ya, di sini adalah diferensial luas. Kalau kalian masih ingat,
Di sini bukan diturunkan terhadap S, tapi ini adalah diferensial luas. Yang mana kalau misalnya untuk SKP itu kan berbeda dengan SKB dan SKS. Jadi DS ini tergantung dari sistem koordinat apa yang dipakai. Lalu perlu dilihat di sini ada integral tertutup. Integral tertutup itu berarti integralnya dari suatu luasan yang tertutup, ya. Nanti akan saya bahas bagaimana yang dimaksud dengan luasan tertutup itu. Sesuai simbolnya, integral ini adalah integral permukaan tertutup, ya, ini tadi, dan merupakan integral lipat 2. Kenapa lipat 2? Karena kita melibatkan diferensial luas. Luas kan pasti lipat 2 ya, maksudnya kalau misalnya ini adalah luas, ini adalah suatu persegi, ini alasnya A, tingginya B, maka untuk mencari luas adalah A kali B. Nah, sehingga kalau kita mau mengoperasikan integral permukaan tertutup, berarti ya integralnya lapis 2, yaitu integral terhadap integral dengan batas A dan integral dengan batas B. Karena melibatkan dua koordinat diferensial, seperti misalnya dx dy. Ya, ini untuk SKP, silakan dilihat lagi catatannya. Atau untuk SKS yaitu R dp dr, atau untuk SKB yaitu R kuadrat sin theta d theta dp. Nah, permukaan tertutup seperti ini disebut permukaan Gauss. Selanjutnya, formulasi matematis hukum Gauss dinyatakan oleh ini. Ya. Jadi permukaan tertutup itu disebut dengan permukaan Gauss. Misalnya tadi kan contohnya seperti ini ya. Dalamnya ada muatan nih, ada Q. Ada Q. Nah, kita bisa mengambil satu luasan untuk menghitung berapa flux yang keluar dari permukaan ini ya. Ini disebut dengan permukaan Gauss. Nah, muatan terkurung itu dapat berupa sekumpulan muatan titik atau sebuah muatan garis, sebuah muatan permukaan, atau distribusi muatan volume. Sekumpulan muatan titik berarti ya kita harus tahu Q-nya. Untuk menghitung Q berarti harus tahu jumlah Q-nya ada berapa. Lalu kalau di sebuah muatan garis yang kita tahu adalah rapat muatan garis. Kalau di sebuah muatan permukaan, maka rapat muatan permukaan. Lalu untuk distribusi muatan volume berarti rapat muatan volume. Karena muatan volume dianggap mewakili bentuk distribusi muatan lainnya, maka hukum Gauss juga biasa dinyatakan dalam bentuk ini. Ya, ini kan rumus yang di slide sebelumnya ya. Itu sama dengan integral volume rho dv. Berikut adalah ilustrasi penerapan hukum Gauss untuk memeriksa kebenaran hasil percobaan Faraday dengan menempatkan sebuah muatan titik Q di pusat SKB dan memilih permukaan tertutup bola berjari-jari A. Oke. Jadi dari penerapan hukum Gauss, ini hukum Gauss kan? Ini ruas kiri, ya, ini ruas kiri dan ini ruas kanan. Maka kita dapat mencari kebenaran dari hasil percobaan Faraday. Tadi kan percobaan Faraday mengatakan bahwa muatan flux yang menembus flux yang mengalir ya, itu sama dengan muatan yang terkurung di dalamnya. Jadi ini cara mengujinya ya. Kalau bola dia pakainya SKB.
Ya kan, berarti untuk mencari ds-nya yaitu ini r kuadrat sin theta d theta dp. Ini sudah saya jelaskan di slide mengenai vektor. Nah, intensitas medan listrik yang dihasilkan ini kalau di sini muatannya Q ya. Karena dia adalah bola, maka E-nya sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 r kuadrat AR. Dan karena D sama dengan epsilon 0 E, maka D sama dengan Q per 4 pi r kuadrat AR. Maka total flux yang menembus permukaan bola dengan R sama dengan A adalah ini ya. Ini adalah hukum Gauss. Yaitu integral permukaan tertutup ds di mana ds-nya ini adalah ini tadi ya. Dot ds yaitu diferensial luas dari bola, yaitu ini. Masih ingat ya? AR dot AR sama dengan apa? 1 kan? Berarti oke, berarti tinggal mengkalikan komponen skalarnya aja ya. Kalau mau dilihat ini Q per 4 pi A kuadrat sin theta d theta dp ini nanti sama dengan 1 ya. Berarti persamaannya jadi seperti ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa karena dia integral integral permukaan tertutup untuk luas, maka integralnya lapis 2. Ini adalah lapis 2 karena di sini ada d theta dan dp. Berarti integralnya yang pertama adalah terhadap theta dan yang kedua terhadap pi. Mana dulu yang diselesaikan itu terserah ya. Nah, kalau yang di sini yang paling mungkin untuk diselesaikan dulu adalah sin theta. Ya kan? Q per 4 pi sin theta diintegralkan terhadap d theta. Sin diintegralkan min cos ya. Maka yang tetanya kita selesaikan dulu. Ya, ini kan penyelesaian untuk theta. Jangan lupa dimasukkan juga batas atas sama batas bawahnya ya. Maka diperoleh Q per 2pi. Ini matematis saja ya. Nah, lalu ini diintegralkan. Integral Q per 2pi integral Q per 2pi dp yaitu Q per 2pi dikali pi. Ini ya. Batasnya Q sama dengan 0 dan Q sama dengan 2pi. Maka diperoleh C yaitu Q. Jadi terbukti ya. Nah, tadi pembuktiannya artinya terbukti. Lalu untuk selanjutnya yaitu untuk distribusi muatan simetris, penggunaan hukum Gauss ini tadi itu memudahkan proses penentuan ds dibandingkan hukum Coulomb. Dengan syarat di setiap titik pada permukaan tertutup arah ds adalah normal atau tangensial sehingga ds delta s nilainya ds atau 0. Arah normal itu berarti tegak lurus ya. Kalau arah tangensial berarti dia sejajar. Jadi kalau misalnya ada suatu permukaan, maka vektor arah normalnya itu adalah ke sini, tegak lurus. Kalau ini itu adalah tangensial.
Lalu untuk ds delta S yang tidak nol, nilai ds adalah konstan. Dengan kondisi di atas, maka ds bisa dikeluarkan dari tanda integral sehingga integrasi hanya untuk menghitung seluruh luas permukaan tertutup yang ditembus ds arah normal. Contoh ideal di mana dua syarat di atas dipenuhi adalah sebuah muatan titik Q yang diletakkan di pusat sistem koordinat bola. Permukaan tertutup yang ditinjau tentunya berupa sebuah permukaan bola yang sepusat dengan Q, dengan radius sembarang R. ds dimanapun berarah normal terhadap permukaan dan ds mempunyai nilai sama di semua titik pada permukaan. Pusing ya? Oke, kita langsung ke aplikasi aja. Jadi, urutan penentuan ds dengan hukum Gauss adalah sebagai berikut. Q, ini rumus hukum Gauss ya. Nah, sehingga seperti yang disebutkan oleh ini ya, slide ini tadi ya, ada syarat-syaratnya ini agar mudah. Arah ds adalah arah normal atau tangensial sehingga nilainya seperti ini. Karena normal atau tangensial ds. Kalau arah normal berarti dia bernilai ds, jadi dia langsung jadi skalar ya, karena arahnya normal tegak lurus. Atau 0 kalau dia arahnya tangensial. Maka jika diaplikasikan ke persamaan Gauss, maka seperti ini. ds sama dengan Q per 4pi R kuadrat. Ini skalar ya, bukan vektor. Oleh karena R berlaku untuk sembarang nilai positif dan ds mengarah radial keluar, maka diperoleh D dan E seperti dari hasil penggunaan hukum Coulomb. Ini untuk distribusi muatan simetris. Lalu, contoh kasus untuk muatan garis sebagai permukaan Gauss dipilih sebuah silinder tertutup berjari-jari rho dan dengan tinggi L. Jadi ini kalau ada muatan garis ya, ini ada garis, garisnya bermuatan, lalu permukaan Gaussnya itu adalah silinder ini. Silinder ini, itu adalah muatan, itu adalah permukaan Gauss, dia permukaan tertutup. Silinder tertutupnya berjari-jari rho dan tingginya L. Maka intensitas medan listrik, bukan medan listrik, yaitu medan vektor D itu sama dengan D rho A rho, hanya memiliki komponen radial yang arahnya normal terhadap permukaan selimut silinder dan tangensial terhadap tutup atas dan tutup bawah silinder. Jadi kalau dilihat, ini kan ada muatan, ada garis ya, garisnya bermuatan. Maka sebenarnya dia memancarkan muatan ya, memancarkan flux itu ke sini. Di sini sampai tembus ke sini kan? Artinya apa? Di sini juga ada. Tapi karena kalau di permukaan atas dan permukaan bawah tabung ini dia tangensial, maka nilai fluxnya itu adalah 0. Untuk permukaan, bukan untuk permukaan, untuk alas dan tutup atas. Ini kalau di silinder ya, untuk mencari ds-nya, yaitu diferensial luasnya, adalah ini, dz rho dp. Maka Q, kita dapat menghitung Q, yaitu pakai rumus Gauss. Nah, kita harus hitung dulu flux yang menembus atas berapa, selimutnya berapa, tutup atasnya berapa, dan tutup bawahnya berapa. Selimut itu yang ini ya, yang melingkupinya. Nah, karena tutup atas dan tutup bawah ini fluxnya itu tangensial, ya, maka dia sama dengan 0. Sisa yang selimut.
Sehingga, dan selimut ini karena dia normal arahnya, ya kan, tegak lurus, maka tinggal ini aja, ds integral ds. Ini adalah ds untuk sistem koordinat silindris ya. Nah, tinggal dimasukkan nilainya. Ini penyelesaian secara matematis saja. Maka diperoleh Q itu sama dengan ds 2pi rho L. Artinya rapat flux untuk ini ya, untuk kasus silinder tertutup itu adalah Q sama dengan 2pi rho L. Dalam konteks kerapatan muatan, rho L itu sama dengan Q per L. Maka d rho itu sama dengan rho L per 2pi rho, atau d rho sama dengan rho L per 2pi epsilon 0 rho. Ini kalau dia rapat muatan simetris, rapat muatan garis yang terdistribusi secara seragam. Lalu bagaimana kalau permasalahannya kabel koaksial? Ya, ini kabel koaksial ya. Jadi kabel koaksial itu di sini ada konduktor ya. Ini konduktor yang dalam dan ini ada konduktor luar. Tapi di tengah-tengahnya ini ada celahnya. Ini ada jari-jari untuk konduktor dalam yaitu A dan konduktor luar adalah B. Dan sebagai permukaan Gauss dipilih silinder dengan panjang L dan jari-jari rho di mana A kurang dari rho kurang dari B. Jadi rho itu antara A sama B. Dan hukum Gauss juga berlaku di sini ya. Jadi muatan terkurung itu sama dengan total flux yang menembus permukaan Gauss. Artinya muatan silinder dikurangi dalam sepanjang L sama dengan total flux listrik yang menembus 2pi rho L. Maka jika dimasukkan ke persamaan Gauss tadi, akan seperti ini hasilnya. Sehingga diperoleh untuk permasalahan sebuah kabel koaksial ini ya, itu D, kerapatan flux listriknya sama dengan A rho S per rho A rho, itu untuk jarak rho, yaitu antara A sampai B. Jadi di sini. Lalu kalau kalau permukaan, nah ini ya, kalau untuk rho lebih dari B, artinya di luar ini ya, di sini itu ds-nya kerapatan flux listriknya sama dengan 0, dan untuk di sini itu juga 0. Jadi yang ada hanya di rho ini tadi, di antara A sampai B. Oke, contoh soal. Diketahui kabel koaksial sepanjang 50 cm dengan radius silinder dalam 1 mm dan radius silinder luar 4 mm. Ruang antara kedua silinder berisi udara. Muatan total pada permukaan silinder dalam yaitu 30 nanocoulomb. Berapa E dan D-nya? Berapa intensitas medan listrik dan perapatan flux listriknya? Tinggal pakai rumus di slide sebelumnya ya. Dan memasukkan nilainya, maka diperoleh rho S
untuk silinder dalam dan silinder luar. Nah, untuk rapat flux listriknya, untuk rho, ya, rho itu nilainya antara 1 sampai 4 mm. 1 itu adalah itu tadi ya radiusnya silinder dalam, dan 4 itu adalah radius silinder luar. Maka diperoleh D sama dengan 9,55 per rho A rho. Lalu intensitas medan listriknya adalah, sebenarnya secara rumus tinggal dihitung ini aja ya, diberi epsilon 0 di bawahnya. Nah, sehingga diperoleh E sama dengan 1079 per rho A rho volt per meter. Di luar daerah ini tadi, yaitu sebelum 1 mm dan setelah di luar 4 mm, lebih dari 4 mm, itu sama dengan 0. Lalu bagaimana kalau misalnya permukaan Gaussnya adalah sebuah balok? Sama seperti untuk penyelesaian untuk permukaan silindernya tadi ya. Jadi masing-masing sisinya itu harus dihitung. Nah, ini nanti akan menjadi pembahasan ini ya. Saya skip aja. Nah, intinya ini kalau kasusnya permukaan Gaussnya adalah sebuah balok, atau dalam hal ini kubus ya, di contoh yang tadi. Maka muatan yang terkurung dalam volume delta V yaitu sama dengan, ini mendekati ya, yaitu dou dx per dou x plus dou dy per dou y plus dou dz per dou z dikali volume delta V. Contoh soalnya ini, jika medan D adalah seperti ini ya, medan vektor D adalah ini, hitung nilai perkiraan muatan total Q di dalam elemen volume sebesar 10⁻⁹ meter kubik yang berada di pusat koordinat. Pakai rumus yang tadi ya, aproksimasi Gauss. Ini kan rumusnya. Ini hampir sama, ini adalah sebenarnya divergensi ya. Divergensi terhadap D. Nah, oke, tinggal diturunkan secara parsial masing-masing ini. Maka diperoleh Q itu adalah seperti ini. Lalu karena yang ditanya dari titik pusat, nah maka tinggal disubstitusikan nilai X, Y, Z-nya, dan diperoleh Q-nya adalah 2 nanocoulomb. Oke. Cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan langsung ke saya via Teams. Terima kasih, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.